Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, pada pagi hari ini yang cerah ini, kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kontrak. Kontrak selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat dari hari ke hari, dari masa ke masa, senantiasa mengalami perkembangan. Tentu hal ini juga berpengaruh terhadap berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah kontrak. Kontrak juga selalu bertumbuh kembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan kontrak ini kita bisa melihat pada awalnya from status to kontrak, dan selanjutnya adalah from contract to status. From status to kontrak, kita lihat dari salah satu pandangan seseorang ahli bahwa dari Sir Henry Maine, beliau mengemukakan bahwa hukum itu berkembang dari bentuk status ke kontrak, from status to kontrak. Hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat itu berkembang dari masyarakat yang sederhana atau primitif dan homogen ke arah masyarakat yang kompleks yang bersifat heterogen. Maine mengemukakan bahwa pada awalnya tindakan hukum seseorang itu ditentukan oleh kedudukan atau status orang. Pada masyarakat yang modern, hubungan antara para anggota masyarakat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ini dilakukan atas dasar hubungan kontraktual. Nah, ini sangat ditentukan secara sadar hubungan antara satu orang dengan orang lainnya berdasarkan dengan kontrak atau perjanjian antar satu pihak dengan pihak lain. Pada masyarakat ini hukum berkembang dimulai dengan 3 cara. Jadi hukum berkembang dengan 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Sir Henry Maine tidak mengesampingkan peranan perundang-undangan di sini dan juga kodifikasi dalam pengembangan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Maine membedakan antara masyarakat statis dan masyarakat progresif. Pada masyarakat progresif, hukum dikembangkan oleh masyarakat melalui 3 cara, yaitu fiksi, equity, dan perundang-undangan. Selanjutnya bagi Maine, Volksrecht atau jiwa rakyat bukanlah sesuatu yang mistik. Karena menurut Maine, dalam perjalanan kehidupan masyarakat, terdapat perkembangan dari suatu situasi yang ditentukan oleh status kepada penggunaan kontrak. Sir Henry Maine termasuk dalam mazhab historis, namun di sini berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Frederick Carl von Savigny. Menurut Savigny, sistem hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat atau Volksrecht. Dalam hal ini, semua hukum berasal dari hukum adat, berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dari masyarakat di mana hukum itu dikembangkan. Menurut von Savigny dan beberapa pengikutnya, disimpulkan bahwa hukum itu ditemukan, bukan dibuat. Jadi, menurut Savigny, hukum itu jelas bukan dibuat, tetapi hukum itu ditemukan. Kemudian latar belakang pendapat atau pandangan von Savigny tersebut adalah karena adanya keyakinan bahwa dunia yang terdiri dari bermacam-macam bangsa itu memiliki Volksrecht atau jiwa rakyat. Sehingga inilah yang membedakan antara negara satu dengan negara lain. Masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda. Dan inilah yang mengembangkan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga ini membedakan hukum dalam suatu masyarakat berbeda dengan hukum dalam masyarakat yang lain. Karena hukum berkembang dari jiwa rakyat di sini. Mengenai perkembangan kontrak, Sudekno Mertokusumo, seorang pakar hukum perdata dari UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beliau mengemukakan bahwa
perkembangan hukum, sejarah hukum itu selalu berulang. Jadi sejarah senantiasa berulang. Le histoire se répète. Nah, sejarah selalu berulang. Tentu pengulangan ini tidak sama persis seperti pada awalnya, namun sudah mengalami perkembangan-perkembangan tertentu, sudah mengalami modifikasi-modifikasi tertentu sesuai dengan perkembangan masyarakat, sejalan dengan perkembangan masyarakat, karena masyarakat senantiasa berkembang. Nah, di sini sejarah selalu berulang, artinya bentuknya adalah spiral, tidak kembali persis seperti semula, tetapi terus bergulung seperti spiral. Nah, perkembangan kontrak di sini juga diawali dari from status to contract dan selanjutnya from contract to status. From status to contract, pada awalnya hukum dikembangkan ini dari suatu masyarakat di mana pada masa sebelum revolusi industri itu banyak sekali terjadi perbudakan, sehingga dalam hal ini pengembangan hukum kontrak itu juga dari kondisi masyarakat pada saat itu yang sangat menginginkan adanya suatu kebebasan. Awalnya karena ada perbudakan di sini. Nah, ini hukum menentukan status menentukan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sehingga yang lebih tinggi kedudukannya ini sangat menentukan posisi atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian pada masa revolusi industri di mana di sini berkembang kebebasan berkontrak karena sangat ingin adanya suatu kebebasan dan terjadilah revolusi industri, dan disinilah berkembang pesat kontrak yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Karena hubungan hukum antara satu orang, satu pihak dengan pihak lainnya ini sangat didasarkan dengan hak dan kewajiban secara kontraktual. Nah, selanjutnya pada masa sekarang banyak berkembang kontrak-kontrak baku atau kontrak standar. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum berkembang lagi from contract to status. Karena dalam kontrak baku ini suatu kontrak itu dibuat hanya satu pihak saja. Jadi yang menyusun kontrak adalah satu pihak. Dalam hal ini biasanya adalah pihak yang berada pada posisi bargaining position yang lebih kuat daripada pihak lainnya. Dan pihak lainnya yang biasa disebut dengan adherent ini pada umumnya merasa dalam pihak yang lemah. Dalam hal ini dia hanya bisa menentukan apakah menerima atau menolak perjanjian tersebut. Karena sudah ditentukan semuanya oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang pada umumnya berada pada posisi tawar yang lebih kuat. Nah, sehingga pihak lain tinggal menerima atau menolak saja. Sehingga seringkali perjanjian-perjanjian baku ini dikatakan sebagai suatu take it or leave it. Kalau setuju, silakan diambil, tetapi kalau tidak setuju, silakan ditinggalkan. Nah, inilah perkembangan kontrak yang semula dari from status to contract menjadi from contract to status. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang luar biasa ini, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.